Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai intellectual property atau kekayaan intelektual. Di sini saya beranggotakan saya Yula Rusina INPM 2478265 dan rekan-rekan saya. Saya yang bernama Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Dan saya Rizky Saputra dengan NPM 2478248. Baik, kita akan masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Dini Pratiwi. Baik, pada bagian pendahuluan ini kita akan membuka materi dengan memahami bahwa kekayaan intelektual bukan hanya istilah hukum, tetapi sebuah konsep penting dalam dunia teknologi informasi. Nah, setiap ide, setiap tulisan, dan setiap kode yang kita buat memiliki nilai ekonomi dan etis. Itu sebabnya Bill Gates pernah mengatakan bahwa kekayaan intelektual itu punya masa simpan seperti buah pisang, bisa cepat rusak apabila tidak dilindungi. Nah, kutipan itu mengingatkan kita bahwa tanpa perlindungan yang memadai, sebuah inovasi dapat kehilangan nilainya seiring waktu. Ide yang bagus bisa dicuri, dimodifikasi, atau digunakan orang lain tanpa izin. Oleh karena itu, pemahaman tentang perlindungan kekayaan intelektual menjadi fondasi penting dalam profesi teknologi. Untuk memperkuat konteks, ada kasus besar yang sering digunakan dalam diskusi etika TI, yaitu kasus Sinovel dan American Superconductor atau AMSC. Nah, dalam kasus ini, Sinovel mencuri rahasia dagang teknologi turbin angin milik AMSC hingga menyebabkan kerugian yaitu 1,2 miliar dolar. Nah, kasus ini memperlihatkan bagaimana pencurian ide itu dapat menghancurkan perusahaan besar sekalipun. Nah, kasus tersebut tidak hanya relevan bagi negara besar seperti Amerika Serikat atau China, tetapi juga bisa bagi seluruh negara termasuk Indonesia. Nah, industri digital kita itu sedang berkembang pesat sehingga isu pembajakan dan pelanggaran KI itu semakin meningkat. Nah, di era digital dan AI, tantangan etika terkait kekayaan intelektual itu semakin kompleks. Misalnya, teknologi kecerdasan buatan mampu menghasilkan tulisan, gambar, atau musik yang kualitasnya mendekati karya manusia. Namun, muncul pertanyaan besar, siapa pemiliknya? Tantangan ini tidak hanya terjadi di dunia profesional, tetapi juga di lingkungan akademik. Plagiarisme, penggunaan karya tanpa sumber, dan penyalahgunaan software menjadi isu yang sering ditemukan di kampus. Nah, maka dari itu, pada bagian ini kita ingin menekankan bahwa perlindungan kekayaan intelektual adalah bagian dari etika profesi. Nah, kehilangan integritas dalam hal ini itu sama saja dengan kehilangan kepercayaan. Etika teknologi informasi bukan hanya mengikuti hukum, tetapi juga keadilan terhadap pembuat karyanya. Nah, jika kita mengambil karya orang lain tanpa izin, kita merugikan mereka secara moral dan ekonomi. Oleh karena itu, materi ini tuh sangat penting bagi mahasiswa TI yang nantinya akan berkarya di bidang teknologi. Kita tidak hanya belajar menciptakan teknologi, tetapi juga harus bertanggung jawab secara etis terhadap penciptaan tersebut. Nah, harapannya setelah memahami pendahuluan ini, kita tuh dapat lebih bijak dalam menggunakan, membagikan, dan memproduksi karya intelektual, baik dalam perkuliahan maupun nanti di dunia profesional. Selanjutnya, ada konsep kekayaan intelektual adalah segala bentuk karya yang lahir dari pemikiran manusia. Ini bisa berupa tulisan, desain, karya seni, software, hingga penemuan teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Artinya, setiap ide kreatif sebenarnya tuh memiliki potensi untuk dilindungi tuh secara hukum.
Nah, konsep ini berkembang karena manusia tuh membutuhkan mekanisme untuk menjaga hasil karyanya. Tanpa perlindungan, orang akan enggan berinovasi karena takut karyanya tuh dicuri. Nah, sistem KI ini diciptakan untuk mengatasi kekhawatiran ini. Ada beberapa jenis kekayaan intelektual yang sangat umum dikenal: hak cipta, paten, dan rahasia dagang. Nah, ketiga jenis ini memiliki perbedaan fungsi, lingkup, dan cara perlindungannya. Nah, hak cipta biasanya melindungi karya yang berbentuk ekspresi seperti tulisan, lagu, atau karya digital. Sedangkan paten melindungi penemuan baru yang bersifat teknis. Sementara rahasia dagang melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia. Setiap negara itu memiliki regulasi berbeda dalam melindungi kekayaan intelektual. Amerika Serikat misalnya memiliki DMCA atau USTO sebagai lembaga yang mengurus KI. Sementara di Indonesia pelindungan dilakukan melalui DJKI di bawah Kemenkumham. Nah, meski berbeda, tujuannya itu sama, yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta. Hak eksklusif ini memungkinkan pencipta itu mengontrol karya-karyanya digunakan, didistribusi atau monetisasi. Nah, dalam dunia TI ini, konsep KI itu menjadi semakin penting karena banyak karya digital tuh mudah disalin dan didistribusi tanpa izin. Nah, contoh yang paling umum adalah pembajakan software dan plagiarism digital. Nah, perlindungan KI juga sangat penting dalam inovasi teknologi karena banyak perusahaan menghabiskan miliaran rupiah untuk penelitian dan pengembangan. Tanpa perlindungan investasi tersebut bisa sia-sia. Nah, konsep KI juga mengajak kita memahami hubungan antara inovasi dan keadilan ekonomi. Siapa yang menciptakan sesuatu, dialah yang berhak mendapat keuntungan dari karyanya. Dengan memahami konsep dasar ini, tuh kita bisa lebih menghargai karya orang lain sekaligus lebih berhati-hati dalam menggunakan materi digital, baik akademik maupun pekerjaan. Baik, selanjutnya materinya yaitu cek copyright. Hak cipta adalah bentuk perlindungan dalam hukum yang diberikan kepada pencipta atas karya orisinal mereka. Nah, karya ini bisa berupa tulisan, musik, video, software, karya seni, atau bentuk ekspresi kreatif lainnya. Nah, hak cipta ini memberikan hak eksklusif, artinya hanya pencipta yang berhak menentukan bagaimana karyanya tuh digunakan. Dalam konteks hukum Indonesia, hak cipta itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, undang-undang ini tuh memperjelas bahwa hak cipta itu muncul secara otomatis sejak karya itu diwujudkan, tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Nah, namun pendaftaran itu tetap memberikan kekuatan bukti tambahan. Masa berlaku hak cipta di Indonesia adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah ia meninggal. Nah, periode yang panjang ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga atau ahli warisnya. Nah, di era digital ini, pelanggaran hak cipta itu semakin meningkat. Internet mempermudah seseorang menyalin, menyebarkan, dan mengunggah karya tanpa izin. Contohnya itu pembajakan film, musik, dan software yang sangat marak di Indonesia ini. Amerika Serikat memiliki Digital Millennium, yaitu Copyright Act atau DMCA untuk mengatur pelindungan karya digital. Nah, Indonesia itu mengadopsi pendekatan serupa dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 seperti memberikan sanksi pada platform atau pihak yang menyebarkan konten itu secara ilegal. Nah, pelanggaran hak cipta tidak hanya terjadi di industri besar, tetapi juga di dunia akademik. Contohnya plagiarisme, mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya dari mana. Nah, ini tuh termasuk bentuk pelanggaran hak moral pencipta. Salah satu kasus di Indonesia yang sempat viral adalah sengketa lagu Lagi Cantik. Nah, di mana terjadi konflik klaim antara
pencipta, dan pihak yang melakukan eksploitasi. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa pemahaman hak cipta masih sering disalahpahami. Hak cipta juga penting dalam industri teknologi, terutama dalam pembuatan software. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian besar akibat penggunaan software bajakan yang mengurangi pendapatan dan merusak ekosistem inovasinya. Nah, dalam konteks etika TI, menghormati hak cipta berarti menghargai kerja keras dan kreativitas orang lain. Ketika seseorang menggunakan karya tanpa izin, ia merugikan pencipta secara moral dan finansial. Dengan memahami konsep hak cipta ini, kita sebagai mahasiswa dan calon profesional TI bisa lebih bertanggung jawab dalam mengunduh, membagikan, atau membuat karya digital. Sikap ini membantu menciptakan budaya akademik dan profesional yang lebih etis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang patent. Nah, patent ini merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi. Hak eksklusif ini berarti hanya pemegang patent yang berhak untuk membuat, menggunakan, menjual, atau memberikan lisensi atas temuannya kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utama dari adanya patent adalah untuk melindungi inovasi, mendorong perkembangan teknologi, serta memberikan penghargaan atas usaha dan kreativitas penemu. Dengan adanya perlindungan patent, penemu tidak perlu khawatir hasil temuannya digunakan secara bebas oleh pihak lain tanpa izin. Jenis patent sendiri terbagi menjadi 3. Pertama, utility patent, yaitu patent yang melindungi fungsi atau cara kerja suatu produk atau proses. Kedua, design patent, yang melindungi tampilan atau desain dari suatu produk. Ketiga, plant patent, yang melindungi penemuan atau pengembangan varietas tanaman baru. Nah, di Indonesia, patent diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang patent. Undang-undang ini mengatur syarat pendaftaran patent, jangka waktu perlindungan, serta hak dan kewajiban pemegang patent. Contoh penerapan patent di Indonesia dapat kita lihat pada patent sederhana yang memiliki perusahaan teknologi seperti Gojek dan Grab, khususnya pada sistem layanan dan teknologi pendukung aplikasinya. Sementara itu, secara global, salah satu kasus patent yang terkenal adalah sengketa antara Apple dan Samsung yang berkaitan dengan desain smartphone dan teknologi layar sentuh yang menunjukkan betapa pentingnya perlindungan patent dalam industri teknologi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, rahasia dagang atau trade secret. Rahasia dagang adalah informasi, bisnis, atau teknologi yang memiliki nilai ekonomi karena bersifat rahasia dan memberikan keuntungan kompetitif bagi pemiliknya. Berbeda dengan patent, rahasia dagang tidak perlu didaftarkan ke negara. Perlindungannya berlaku selama informasi tersebut benar-benar dijaga kerahasiaannya dan tidak diketahui oleh umum. Oleh karena itu, pengamanan internal menjadi yang sangat penting dalam perlindungan rahasia dagang. Di Indonesia, rahasia dagang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Undang-undang ini melindungi berbagai bentuk informasi seperti resep, formula, metode produksi, strategi pemasaran, hingga pelangganan. Selanjutnya, contoh kasus di Indonesia adalah CV Bintang Harapan PSHI-PIN, di mana seorang karyawan membocorkan resep kopi perusahaan kepada pesaing. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang karena
Informasi yang dibocorkan memiliki nilai ekonomi dan seharusnya dijaga kerahasiaannya. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa perusahaan perlu menerapkan perjanjian kerahasiaan, pembatasan akses informasi, serta menggunakan jalur hukum resmi apabila pelanggaran terhadap rahasia dagang-dagang. Selanjutnya, isu etika kekayaan intelektual. Pada slide ini, isu etika berkaitan dengan bagaimana seseorang atau organisasi menggunakan, memanfaatkan, dan menghargai karya intelektual milik pihak lain secara bertanggung jawab. Salah satu isu yang paling sering terjadi adalah plagiarisme, yaitu mengambil atau menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Plagiarisme tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga dapat melanggar hukum hak cipta. Isu lainnya adalah rekayasa balik atau reverse engineering, yang pada kondisi tertentu diperbolehkan, namun bisa menjadi tidak etis atau ilegal jika melanggar hak paten atau perjanjian lisensi. Kemudian, terdapat isu penggunaan open source software, yang meskipun bebas digunakan, tetap memiliki ketentuan lisensi yang harus dipatuhi. Selain itu, terdapat perbedaan antara intelijen kompetitif, yaitu pengumpulan informasi secara legal dan etis, dengan spionage industri yang dilakukan secara ilegal dan melanggar hukum. Di era digital saat ini, muncul pula isu baru terikat etika penggunaan AI generatif dan kepemilikan karya digital. Misalnya, siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan oleh AI, serta bagaimana penggunaan data dan proses pelatihannya. Isu-isu ini menjadi tantangan baru dalam perlindungan kekayaan intelektual di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik ke konteks Indonesia. Jadi di Indonesia, perlindungan kekayaan intelektual itu semakin menjadi perhatian utama karena perkembangan teknologi dan ekonomi digital yang sangat cepat. Pemerintah menyadari bahwa inovasi hanya dapat berkembang jika pencipta merasa aman. Seperti DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, adalah lembaga utama yang mengatur hak cipta, paten, dan rahasia dagang. Lembaga ini juga melakukan edukasi dan menyelidiki layanan pendaftaran KI. Selain DJKI, ada peran Kominfo dalam pengawasan konten digital, khususnya pelanggaran hak cipta di internet. Jika sebuah situs menyebarkan konten bajakan, Kominfo dapat memblokirnya. Seperti contohnya, banyak sekali film-film yang berada di Telegram dan seharusnya mereka tuh menontonnya seperti di tempat berbayar seperti Netflix, video, atau tempat lain yang memang seharusnya di situ. Tapi dengan mereka menonton di Telegram dengan situs bajakan itu sudah sangat melanggar eh, hak cipta dari pemiliknya. Begitu. Lalu ada BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, juga berperan dalam menjaga keamanan digital. BSSN ini menangani kasus pencurian data, serangan cyber, dan kebocoran rahasia dagang digital. Lalu tantangan terbesar Indonesia itu adalah maraknya pembajakan software dan media digital. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa mengunduh film bajakan tidak berbahaya, padahal itu bisa merugikan industri kreatifnya. Seperti yang saya jelaskan tadi pada Telegram tadi kan, karena di Telegram itu film-filmnya semuanya bajakan dan mereka mengunduh itu sudah sangat merugikan industri yang membuat film tersebut. Nah, lalu
kesadaran hukum masyarakat mengenai KI masih rendah. Banyak pelanggaran terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan akan aturan yang berlaku. Mungkin kebanyakan orang juga berpikir seperti di Netflix atau di video dan dimanapun itu berbayar. Jadi karena mereka ingin yang mencari yang gratis, jadi mereka menjadi situs-situs yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, dengan salah satu cara mengatasi ini seharusnya melakukan edukasi kepada masyarakat atau pemberitahuan bahwa hal-hal tersebut tidak baik. Selain itu juga munculnya teknologi AI yang menghadirkan tantangan baru yang belum diatur secara jelas oleh regulasi Indonesia. Misalnya seperti siapa pemilik gambar yang dibuat oleh AI seperti Midjourney atau Delay. Nah itu seperti mereka kan sering membuat sebuah gambar. Nah jadi itu kan gambarnya AI sedangkan yang membuat AI itu adalah manusia. Nah, AI ini hanya menampilkan, jadi banyak perdebatan orang-orang apakah hasil dari AI itu adalah milik AI atau itu adalah milik si pembuatnya, gitu. Nah, lalu perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran KI melalui kurikulum, seminar, dan pusat riset. Nah, kampus ini dapat menjadi tempat awal pembentukan etika profesional. Oke, jadi di perguruan tinggi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih lagi kepada mahasiswa atau orang-orang agar mereka ini bisa lebih berhati-hati mengenai situs-situs yang tidak baik seperti itu. Lalu pemerintah Indonesia ini semakin menggalakkan kolaborasi antara DJKI dan universitas untuk meningkatkan literasi KI. Program seperti klinik KI dan pendampingan paten adalah langkah konkret. Lalu dengan meningkatnya perhatian pada KI, diharapkan Indonesia ini dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, aman, dan mendukung investasi jangka panjang. Oke, selanjutnya ke slide berikutnya. Ya. Ada studi kasus akhir. Nah, jadi dalam dunia kreatif digital saat ini, salah satu isu paling menarik adalah karya yang dihasilkan oleh AI generatif. Contohnya adalah gambar yang dibuat menggunakan Midjourney, Stable Diffusion, dan generator AI lainnya. Nah, ketika seseorang menggunakan AI untuk membuat karya, muncul pertanyaan penting. Siapa yang sebenarnya menjadi pemilik karya tersebut? Apakah pemiliknya adalah pengguna, pengembang AI, atau AI itu sendiri? Itu yang masih menjadi perdebatan sampai kini. Berdasarkan hukum di Indonesia, hanya manusia yang dianggap sebagai pencipta karya. Artinya, AI tidak dapat menjadi pemilik hak cipta karena AI bukan subjek hukum. Dengan demikian, pemilik karya yang dihasilkan AI umumnya adalah manusia yang memberikan input atau instruksi, atau dalam beberapa kasus bisa saja perusahaan pengembangan AI jika ketentuan layanan menyatakan demikian. Nah, permasalahan menjadi besar ketika dataset yang digunakan untuk melatih AI mengambil gambar atau tulisan berhak cipta tanpa izin. Ini menimbulkan sengketa karena AI menghasilkan karya yang menyerupai atau memodifikasi karya pencipta asli. Banyak seniman menantang AI generatif karena mereka merasa mereka ini dijadikan dataset tanpa persetujuan. Jadi hal ini membuat munculnya tuntutan etis terkait keadilan bagi pencipta. Di sisi lain, pengguna AI merasa bahwa hasil karya AI adalah bagian dari kreativitas manusia, karena mereka yang memberikan ide atau prompt ini menciptakan perdebatan yang hingga kini masih belum selesai. Studi kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya isu KI pada era modern. Regulasi belum berkembang secepat teknologi sehingga banyak area abu-abu yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas. Lalu Indonesia sendiri belum memiliki aturan khusus yang mengatur karya AI. Akibatnya banyak keputusan masih didasarkan pada prinsip umum hak cipta yang menyatakan bahwa pencipta harus manusia.
Studi kasus ini menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi selalu membawa konsekuensi etis dan hukum. Oleh karena itu, mahasiswa harus siap memahami perubahan ini agar tetap bertanggung jawab dalam menciptakan dan menggunakan teknologi AI tersendiri. Oke, kita lanjut ke ringkasan. Nah, untuk ringkasan, jadi bagian ringkasan ini kita mengajak melihat kembali keseluruhan materi mengenai kekayaan intelektual. Kita telah mempelajari bagaimana hak cipta, paten, rahasia dagang menjadi pilar perlindungan karya dan inovasi. Perlindungan KI tidak hanya soal hukum, tetapi juga etika. Profesi TI menuntut kita untuk bersikap jujur, menghargai karya orang lain, dan memahami batas penggunaan teknologi. Jika kita sudah melihat bagaimana kasus nyata seperti Sinovel dan AMSC memberi contoh dampak besar dari pelanggaran KI, kasus seperti ini menunjukkan bahwa risiko KI sangat serius. Di Indonesia, berbagai regulasi sudah ada untuk menjaga KI. Namun, tantangan besar tetap muncul karena teknologi terus berkembang dan masyarakat belum sepenuhnya sadar tentang pentingnya KI. Era digital dan AI menciptakan tantangan baru seperti plagiarisme, otomatisasi, lalu pencurian data, penggunaan data setan izin dan karya yang dihasilkan AI. Lalu lalu kita lanjut ke diskusi. Oke, di sini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan 1. Apakah AI bisa menjadi pencipta yang sah secara hukum? Ya, mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat. Baik, saya bisa kasih pendapat ya. Menurut saya pribadi, AI itu belum layak dianggap sebagai pencipta sah karena pada akhirnya AI itu tidak punya kesadaran niat atau tanggung jawab moral atas karya yang dibuatnya. Nah, semua output AI berasal dari data yang diberikan manusia dan instruksi yang manusia tentukan. Kalau suatu hasil AI ini diakui sebagai karya ciptaan, nanti akan muncul masalah besar, yaitu siapa yang bertanggung jawab atau kalau AI ini orang lain, atau kalau terjadi pelanggaran hak cipta. Nah, karena itu menurut saya hukum itu memang masih menolak AI sebagai pencipta demi menjaga kejelasan pemilik hak ciptanya. Segitu saja sih. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin kita bisa ke pertanyaan kedua, itu mengapa banyak pelanggaran KI terjadi di sektor digital. Mungkin ada teman kita yang memberikan pendapat? Nah, di sini saya akan memberikan pendapat. Menurut saya pelanggaran KI di dunia digital terjadi karena kombinasi antara kemudahan teknologi dan minimnya kultur menghargai karya di internet. Nah, orang bisa mengunduh, menyalin, dan menyebarkan apapun hanya dalam hitungan detik. Banyak yang berpikir kalau ada internet berarti bebas dipakai, padahal tidak sederhana itu. Selain itu, penegakan hukum di ruang digital juga nggak seketat itu di dunia nyata. Sulit melacak pelaku, servernya bisa di luar negeri, dan dokumen digital mudah dimodifikasi. Jadi, pelanggaran terjadi bukan hanya karena niat, tetapi juga karena lingkungan digital memang memfasilitasinya. Mungkin segitu saja. Baik, pertanyaan yang ketiga itu apa yang dapat dilakukan kampus untuk menanamkan etika kekayaan intelektual? Silakan jika ada yang ingin menjawab. Menurut saya sendiri, kampus itu harus mulai memperlakukan etika kekayaan intelektual bukan cuma sebagai formalitas, tapi sebagai budaya akademik. Caranya bisa dengan memberikan pelatihan khusus tentang apa itu hak cipta, bagaimana menggunakan AI secara etis, dan apa konsekuensi pelanggarannya. Selain itu, kampus harus benar-benar menegakkan aturan anti plagiarisme, termasuk memberikan
penegasan terhadap orang-orang yang melanggar hal tersebut gitu. Jadi mereka ini bisa konsisten agar mahasiswa itu sadar bahwa plagiarisme itu adalah hal yang serius. Yang lebih penting lagi, kita ini juga harus diberikan contoh atau dengan mencantumkan sumber secara benar dalam slide perkuliahan atau penelitian yang dijelaskan oleh dosen-dosen. Jadi kalau kampus hanya menuntut tapi tidak mencontohkan kepada mahasiswanya, maka itu akan tetap terbilang susah untuk merubah hal-hal yang tidak baik seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja. Oke, mungkin sudah sampai sini kami menjelaskannya. Jika banyak kesalahan atau kekurangan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.